Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Pada tanggal 11 Maret 2021 kemarin atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, kita sebagai umat muslim memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sudah tahu belum apa itu Isra Mi'raj? Kalau belum, setelah ini nanti anak-anak akan melihat dan juga mendengarkan penjelasan dan juga ceramah dari Bu Indah mengenai Isra Mi'raj. Kalau begitu, langsung saja selamat melihat dan mendengarkan. Hari Minggu saatnya memancing ikan, tidak lupa membawa umpan. Kepada hadirin sekalian, Assalamualaikum saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni Islam, iman dan ihsan. Anak-anakku yang berbahagia, tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Ayo kita kaji apa sih Isra Mi'raj itu. Isra secara bahasa berasal dari syaraq, bermakna berjalan di malam hari. Kalau menurut istilahnya, yaitu perjalanan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis atau sekarang disebut Palestina loh anak-anak. Kalau Mi'raj tahu tidak? Mi'raj menurut bahasa yaitu suatu alat yang dipakai untuk naik. Kalau menurut istilahnya, yaitu bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit yang disebut Sidratul Muntaha. Nah, Nabi Muhammad SAW naik itu bukan naik tangga atau naik pesawat, tapi Nabi Muhammad SAW
buruk. Apa itu buruk? Lawan kata baik, oh itu buruk. Buruk itu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol atau kuda besar. Di dalam buku hadis-hadis, buruk ini digambarkan sebagai kuda putih yang sangat indah. Anak-anak, di dalam Al-Quran, Allah mengisahkan cerita Isra Mi'raj yang dalam surat Al-Isra ayat 1. Hafal tidak? Ayo sama-sama membacanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami diperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anakku, perjalanan Isra Mi'rajnya banyak hal yang ditemui Rasulullah SAW. Dalam perjalanannya, beliau menemui suatu kaum yang menanam benih dan langsung bertumbuh serta panen di hari itu juga. Tahu nggak siapa itu, anak-anak? Itu adalah para mujahid fisabilillah yang mati di jalan Allah. Terus beliau juga mencium bau wangi serupa. Itu adalah bau wanginya Masyitah. Tahu nggak siapa Masyitah itu, anak-anak? Masyitah adalah pelayan Fir'aun yang beriman kepada Allah hingga ajal menjemputnya. Masyitah dihukum oleh Fir'aun karena tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Dihukumnya dan dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak panas, anak-anak. Lalu Rasulullah SAW bertemu sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur dan berulang-ulang. Tahu nggak siapa kaum itu? Mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Nah, ayo siapa yang suka malah dan tidak sholat? Selanjutnya perjalanan ada yang memanggil beliau dari kanan dan kiri, tapi beliau tidak memperdulikannya. Karena apa, anak-anak? Itu adalah panggilan Yahudi dan Nasrani. Kalau saja Nabi kita menjawab panggilan itu, niscaya umat beliau akan menjadi Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada seorang wanita dengan perhiasan di tangan dan tubuhnya menghadap dan memanggil Nabi, tetapi Nabi tidak menolak. Tahu nggak siapa wanita itu? Itu adalah dunia. Kalau saja Nabi memilih wanita itu, maka umat Nabi akan memilih dunia daripada akhirat. Setelah itu, beliau sampai di Baitul Maqdis dan sholat di situ, dan ditawari 2 bejana yang berisi khamar dan susu. Beliau lantas memilih susu. Kalau saja beliau memilih khamar, bisa-bisa jadi pemangku semua umat Nabi sekarang ini. Ya enggak, anak-anak? Nah, itulah kisah perjalanan Isra sedangkan Mi'rajnya beliau menaiki Buraq, anak-anak. Di langit pertama, Nabi SAW bertemu Nabi Adam. Langit kedua, Nabi SAW bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga, Nabi SAW bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Idris. Langit kelima, Nabi SAW bertemu Nabi Harun. Langit keenam, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda, Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu sebagai kewajiban atasku dan umatku. Setelah menerima perintah sholat itu, Rasulullah SAW kembali berpapasan dengan Nabi Musa seraya berkata, apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu pada umatmu? Rasulullah SAW pun menjawab, sholat sebanyak 50 waktu. Nabi Musa berkata, kembalilah menghadap Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka Nabi Muhammad kembali dan meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti
Allah memberikan keringanan sehingga jumlahnya menjadi separuhnya. Setelah itu Rasulullah SAW kembali bertemu dengan Nabi Musa dan menyarankan agar meminta keringanan pada Tuhannya dan kedua kalinya. Kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Lagi-lagi Nabi menemui Tuhannya untuk memohon keringanan dan Allah memberikan keringanan menjadi 5 waktu. Allah pun berfirman, inilah 5 waktu sholat yang wajib, nilainya sama dengan 50 waktu dalam kalamku dan tidak dapat berubah lagi. Lagi Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun meminta Nabi Muhammad agar meminta keringanan untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini tidak menemui Tuhannya untuk memohon keringanan yang kesekian kalinya, seperti yang disarankan Nabi Musa. Nabi pun berkata, aku sangat malu bertemu Tuhanku. Dan akhirnya Nabi pun meminta agar keringanan dan akhirnya menjadi 5 sholat sehari semalam. Maka ayo anak-anak bersyukur kita dengan melaksanakan 5 waktu dan janganlah pada bolong-bolong sholatnya. Nah, jadi anak-anak, apa hikmah dari semua ini? Yang pertama, terbukti dengan jelas kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Ketika beliau meminta diringankan kewajiban sholat, apa anak-anak sanggup sholat 50 rakaat sholat subuh, 50 rakaat sholat subuh dan seterusnya. Yang kedua, tingginya kedudukan sholat wajib dalam Islam karena Allah langsung yang memerintahkan kewajiban ini. Jadi anak-anak ayo laksanakan sholat dan jangan malas ya. Yang ketiga, surga dan neraka sudah ada. Karena Nabi Muhammad SAW telah melihat keduanya ketika Mi'raj. Jadi anak-anak, kalau kita sholat penuh, kita berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat kita, guru kita, teman kita, tetangga kita, niscaya kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita tidak sholat, berbuat jahat kepada teman, menolak teman, menyakiti teman, berbuat jahat, menyakiti hati orang tua, tidak patuh pada guru yang telah mengajarkan kita, mengganggu tetangga kita, tentu saja kita akan mendapat azab Allah di neraka nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi anak-anak, pada peringatan Isra Mi'raj ini, marilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menerima dan mengimani tentang kebenaran Isra Mi'raj dan tidak menolak berita yang mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Kewajiban kita anak-anak adalah beriman sesuai dengan berita yang datang terhadap seluruh perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala berkabarkan pada kita atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Juga tidak lupa meladeni sifat Rasulullah SAW dengan cara apa anak? Dengan taat dan patuh terhadap perintah orang tua, guru kita, teman kita, menyayangi teman kita, sayang pada tetangga kita, dan semua orang Islam pada umumnya. Sekian yang bisa kami sampaikan, sedikit pamit sebelum menutup kalam. Makan nasi ikan kakap, minumnya air tempayan. Jangan lihat siapa yang cakap, tapi lihat apa yang dikatakan. Spanyol menang, Portugal kalah, Piala Eropa siap menanti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah ceramah dan penjelasan dari Bu Indah mengenai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Di antaranya yang pertama, menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Dan yang pasti, mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, cukup sekian dari kami. Semoga pengajian tadi memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.